Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baladana baladan istiqlal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursal wa ala alihi khairil amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha hatta yawmil qalal. Puji dan syukur pada tempat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Di hari ini kita telah dapat menghadirkan subuh berjamaah dengan Arafah. Allah dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, pimpinan jamaah subuh Arafah, Ustaz Jamaah Arafah, beserta para jamaah, para tokoh yang telah berhadir, dan penghormatan kami kepada seluruh aparat Kampung Sujaya, kepada seluruh masyarakat juga yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah Arafah di masjid kami yang sangat-sangat sederhana ini, yang kapasitasnya biasa 500, hari ini diperkirakan lebih dari 500. Oleh karena itu, kami sangat memohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, baik umat lampu, kemudian dari segi tempat yang begitu kecil, kemudian juga lahan parkir yang sempit. Kami memohon maaf atas segala kekurangan ini. Kemudian terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari kerjasama antara BKM Masjid dengan aparat Kampung Sujaya. Hari ini kita libatkan semuanya, dari aparat kampung, dari PKK, dari anak muda, remaja. Alhamdulillah kita namakan pada hari ini yaitu Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Kampung Sujaya. Kemudian sedikit kami ingin sampaikan bahwa di Ramadan nanti kita insya Allah akan mengadakan Kampung Ramadan. Insya Allah kita akan mengadakan Kampung Ramadan dengan beberapa kegiatan, diantaranya ada pawai tarhib Ramadan, kemudian ada bazar kuliner, kemudian ada pasar murah, kemudian juga ada tahfidzul Quran, mukhayyam hafalan Quran 20 hari 20 malam menginap di sini, kemudian juga ada yang tinggi Ramadan, qiyamul lail, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk qiyamul lail kita sediakan sahur dan sahurnya
bi annani uhibbul jannah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, seluruh penasihat Arafah, kemudian yang kami muliakan Ketua BKM, Pak Kecik, Uhaput, Uhapatah, seluruh masyarakat Muslim dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dalam usaha masyarakat. Ada polisi yang ada bersama kita, TNI, dulu sebelum COVID, senang sekali kita lihat baju TNI, baju polisi bersama ke masjid, terkejut-kejut masyarakat. Magic luar biasa. Senang masyarakat melihat TNI polisi bersatu bersama masyarakat. Kemudian hadir anggota dewan, DPRA, DPRK, doktor, pedagang, pengusaha. Alhamdulillah, teruslah tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan saya doakan insya Allah semua yang hadir pagi ini bisa berjumpa dengan Ramadan pun. Boleh jadi ini Ramadan terakhir ayah, karena setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi ingatkan Allah, suatu saat nanti kalau meninggalkan Ramadan itu selama-lamanya. Akankah Ramadan ini Ramadan terakhir? Kalaupun ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan taubat kita diterima di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan semua yang hadir bisa meninggal husnul khatimah. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Iskandar Muda, pas di belakang pendopo. Alhamdulillah, ya di belakang pendopo kampung Niki. Alhamdulillah, banyak masjid besar-besar tapi jamaahnya kurang. Lebih baik seperti ini, masjid kecil tapi jamaahnya sampai di belakang, sampai di atas. Terima kasih banyak kepada BKM yang luar biasa, sampai anak muda yang suka bergadang-gadang di depan dia. Kami ikut sama luar biasa. Selalu saya dengan masyarakat Muslim begitu kompak. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Musa kita bersama, mungkin kita akan mengenal kapolres kita yang baru ya. Mudah-mudahan perintah atas kemudian kita dari beliau untuk mengenal kapolres. Mungkin nanti ada laporan, silakan beliau nanti memberikan nomor WA, nomor kontak untuk melaporkan, karena masjid ini pada zaman Rasulullah SAW infrastruktur kota Madinah, negara Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermula dari masjid. Maka itu banyak kita menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat di masjid. Begitu selama kita bersekali. Silakan ayah mohon maju satu saf ke depan, karena banyak yang tidak ada tempat di belakang. Silakan maju ya. Pak Deddy silakan masukkan semuanya. Tolong saya mohon maaf ya, ini sudah luar kapasiti. Masjid ini sudah bukan masalah panas ini sudah merebut oksigen. Saking penuhnya. Silakan Pak Deddy ya. Tadi permintaan dari belakang untuk maju. Yang di atas boleh turun, laki-laki jangan gabung dengan wanita. Ibu-ibu mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz yang saya hormati, Putri Daku yang saya hormati, BKM Tersebut dan seluruh tentu-tentu para ahli, para ulama, seluruh ulama dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah
di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul bersama dan dilanjutkan dengan mengerjakan tausiah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita Islam, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga kita semua yang berada di dalam dunia ini mendapat samaan beliau yang terbaik. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, tadi dari Pak Jum mengucapkan kami mengucapkan diri. Nama saya kami Dewa Kami, nama saya Komisaris Besar Wali. Kemudian nama saya sudah tanggal 5 Januari 2020 yang menjadi sebagai Kapolres Aceh. Jadi baru kebetulan sebulan ini. Kemudian ada posisi saya selama itu dalam Polres Aceh, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya ini harus bersama, tetapi ini hal yang harus kita jaga bersama. Saya asli dari Aceh, Kabupaten Bintanguri, saya dari Ibu di Jaya. Kemudian kami juga kita ini oleh Jokowi. Dulu pada saat zaman COVID saya berminat di Jakarta. Sesekali saya pulang ke Aceh, sawah, dan juga ke Jakarta ke Aceh. Dan kita tahun sebelum antara 9 sampai dengan 2 juta. Sampai datang ke sini ke Aceh, kemudian saya berziarah ke Bintanguri, saya berziarah ke Sunda. Tidak bisa, karena pada kondisi situasi ini tidak memungkinkan. Semua kantor-kantor polisi atau TNI itu ada grup di sana. Jadi kalau itu begini, saya di asrama di kantor ini. Saya orang Aceh, istri orang Aceh, mau pulang ke kampung tidak bisa, ada saya. Tidak bisa, karena situasinya tidak memungkinkan, karena konflik. Alhamdulillah sekarang dengan cara ramainya ekonomi asli pada tanggal 15 Agustus 2005, disitulah awal mulanya terjadinya kesamaan agama. Dan kemudian dilanjutkan dan diuangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2006 tentang pemerintahan Aceh. Alhamdulillah, sekarang kita kemana-mana, mau ke kampung manapun, mau kota, mau berapapun, kita bisa jalan. Dan itu nikmat besar Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, visi saya memimpin Polres Aceh, saya akan menjaga, saya akan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu. Karena aman itu sangat mahal Bapak-bapak dan Ibu. Untuk Bapak-bapak dan Ibu juga masyarakat bangsa Provinsi Bima. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya juga mengajak kepada kita semua dan meminta kerjasamanya untuk memelihara keamanan ini Bapak-bapak dan Ibu. Tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari seluruh pihak, dari seluruh elemen masyarakat, tidak mungkin bisa mempertahankan keadaan aman dengan luar biasa. Sekali lagi, kami mohon dukungannya, kami mohon kerjasamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya Kota Aceh dan umumnya di wilayah Aceh. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa saja akan bisa. Ada akhlak yang sangat bisa. Bukan hanya aswad yang pada orang bisa ada akhlak kepada Rasul. Makanya Allah sampaikan dia Zulkarnain. Kemanapun dia pergi, dia bisa menjadi raja. Bisa jadi raja di timur dan juga bisa jadi raja di barat. Sidang jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat jawaban dia apa. Nah, jawaban dia, qala ma makkanni fihi rabbi. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ketika ada orang yang mengeluh besar untuk dibikin tembok antara Ya'juj dan Ma'juj itu kepada Zulkarnain. Zulkarnain mengatakan, aku ini qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Aku ini Allah yang berikan semuanya, Allah yang menetapkan semuanya. Fa'inuni biquwwah. Nanti tolonglah aku. Bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Bukan langsung bilang, bukan. Oh, ini kecil, gampang nih. Ini bagi saya apa? Ini kecil sekali. Urusannya urusan kecil. Tenang itu. Tidak segampang itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan urusan Anda Allah mudahkan. Saya bisa membantu dan sama-sama kita menyelesaikan. Artinya apa? Dia ingin menyampaikan seorang raja, seorang pemimpin, jangan sampai nanti selalu ngomong di belakang. Apa ngomong belakang? Panena jikan barosa, KPI. Ji barosa si long pe si masalung. Gian tapi. Ini bukan pemimpin namanya. Ya. Inilah tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini kita sudah bersedekah, sudah berbuat, masih ngungkit-ngungkit terus. Mana ada? Dia kan baru besar kemarin gara-gara saya itu. Kalau nggak saya, mana ada besar dia. Ini kan kemarin ambil SK di saya. Ini nggak boleh lagi. Ini Allah sampaikan Zulkarnain tidak seperti ini. Ya. Fa'inuni biquwwah. Kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan ini adalah takdirmu, kata Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Ini penting sekali bagi kita semua dalam memimpin dalam hal apapun. Ini sering kita dengar. Sering sekali kita dengar. Ustadz, ini ada anak yatim. Saya sekolahkan dari kecil dia. Saya ambil orang tuanya, saya sekolahkan, saya kuliahkan. Tapi nggak pernah lebaran pun ke rumah saya. Ini sering orang mau ngomong-ngomong seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sering, kita dengar sering kali. Dia kecewa terhadap orang. Ingat Bapak Ibu sekalian. Anda membantu dia si A hari ini, tapi ada si B sampai si Z akan membantu. Bukan si A yang membalas lagi. Biarkan saja dia dengan kehidupannya. Kita tulus dan ikhlas dalam membantu. Itulah seorang pemimpin. Ya. Inilah seorang pemimpin. Sidang jamaah rahimakumullah. Singkat cerita, di ujung semua kisah tentang Zulkarnain itu, apa kesimpulannya? Semua itu kemudian Zulkarnain menyampaikan, qala hadza rahmatum mir rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini semua rahmat dari Tuhanku. Ini kata Zulkarnain. Jadi semua tadi, perjalanan tadi, dia jadi raja, semua ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila sudah datang janji Tuhanku. Hari ini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Negara Turki. Baiklah, kita Suriah katakanlah perang dan seterusnya. Turki itu negara luar biasa keren, kuat sekali. Ya. Hari ini orang tahu semua Turki. Mungkin ada banyak kepala daerah atau siapapun, itu mungkin orang kampung kita nggak kenal, tapi Erdogan orang kenal. Kenal Erdogan. Ya, pemimpin yang luar biasa kuat. Negara Turki luar biasa indah. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Dalam satu waktu, hanya hitungan menit, belasan ribu bahkan puluhan ribu bangunan, bukan rumah, bangunan besar itu hancur. Hancur. Mungkin hari ini ada yang di antara kita yang punya kos-kosan 5 biji, kos-kosan besar. Orang punya sampai apartemen sampai 30 lantai, mungkin 30 biji, hancur semuanya. Dalam hitungan berapa? Hanya hitungan menit. Dia pun hancur sampai ke bawah itu. Makanya kata Zulkarnain, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila sudah datang jadi Tuhanku, bisa saja ini kapanpun Allah cabut, Allah hancurkan semuanya, kata Zulkarnain. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu benar, kata beliau. Bayangkan, seorang yang luar biasa kuat, yang tidak pernah digambarkan kekuatannya selain Zulkarnain saja di dunia ini. Tapi ingat, selalu dia bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu yang diingat-ingat. Nanti suatu hari kita juga akan berlalu masa,
roda akan terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini mungkin kita di atas, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada suatu hari kita nggak ada yang tegur, nggak ada yang sapa, kita akan di bawah. Maka pergunakanlah waktu yang baik hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian para jamaah, usini wa iyyakum di akhir ceramah yang singkat ini, apapun yang kita miliki hari ini, mari kita berikan kepada Islam, baik itu kontribusinya, peran pentingnya, apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik. Yang kita berharap mudah-mudahan kita bukan hanya soleh di masjid, karena tugas Islam orang muslim adalah bukan hanya sholat, baca Quran dan puasa, zakat, haji, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana menjamin sebuah negara bisa jalan, ekonominya, politiknya, pendidikannya, sosialnya, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kita berharap suatu hari jamaah rahimakumullah, Aceh khususnya, Indonesia pada umumnya bisa menjadi insyaallah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insyaallah kita semua anak cucu kita bisa beribadah dan sebagaimana kita berkumpul hari ini, insyaallah Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas atensinya. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah akan hadir pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Insya Allah aku yakin 2024 nanti akan hadir pemimpin yang mengajak kita bertaubat, yang mengajak kita masuk dalam surga yang Allah, yang mengajak kita berzikir, yang mengajak kita beristighfar, yang mengajak kita bersahabat. Dan mudah-mudahan semua kita bisa berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin kita itulah di akhirat dalam surga. Amin. Insya Allah depan di Masjid Iskandar Muda Peniti yang mau ikut ke Brunei tanggal 22 di Brunei berzikir dan Malaysia berzikir boleh nanti daftar dengan Ustaz Ahmad Hijab dan Ustaz Sidik. Ayahanda bunda jangan pulang dulu. Yang kepingin kopi ayam gading sudah disiapkan langsung. Aldo, Bang Aldo sama Cik Idin. Yang ingin sangatnya di boy sudah ada sama dapur-dapurnya gitu kalau di situ. Yang ingin pulut, yang satu lagi sekam, empik sudah disiapkan sama dapur-dapurnya. Yang ingin bisa goreng cakar juga disiapkan sama dapurnya. Nasi sudah disiapkan, jangan pulang dulu, wajib makan semuanya dan minum kopi. Teh sudah ada, jadi kopi makan. Demikian saja, mari kita bersama-sama ya. Tidak ada dusta di antara kita saling memaafkan di antara kita. Mari.
Terima kasih.